Gimana sih kondisi partisipasi, pemuda Gen Z, dalam kegiatan Karang Taruna di Dusun Sukarasa saat ini? Untuk di masa sekarang, partisipasi pemuda Dusun Sukarasa itu agak kurang. Hanya ada beberapa faktor, di antaranya itu sekarang kan, masanya masa-masa contoh seperti kita kuliah ya, yang salah satunya itu kuliah ya, yang ada yang bekerja, jadi pada fokus diri sendiri bukan ke fokus ke organisasi seperti Karang Taruna begitu. Untuk partisipasi ya dalam Gen Z itu kan anak-anak ini, partisipasinya untuk saat ini tuh kurang lebih menurutnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dan itu sih yang sangat disayangkan untuk tahun ini. Kalau menurut saya, partisipasi mereka itu cukup bagus ya. Jadi mereka itu seperti regenerasi untuk para masyarakat di desa, di semua desa gitu. Jadi tanpa adanya Karang Taruna, nah untuk regenerasi kedepannya tentang seperti panitia panitia titik persatuan atau di acara-acara tertentu itu sangat sulit. Jadi Karang Taruna ini menurut saya merupakan jembatan lah untuk anak muda bermasyarakat kedepannya. Ada nggak sih strategi atau inovasi yang dilakukan Karang Taruna sendiri untuk menarik kembali minat kita sebagai Gen Z untuk, terlibat dalam kegiatan sosial? Yang pertama yaitu mengajaknya dengan berorganisasi lagi, eee, seperti yang pemuda minat dan bakatnya sesuai porsinya masing-masing untuk mengajaknya begitu. Mungkin menurut saya ya, dari karena saya juga Gen Z, terutama mungkin dalam kegiatan tersebut, anak-anak muda sekarang lebih condong di rumah. Karena, mungkin, di rumah sendiri kan ada WiFi, ada internet dan segala macam itu, bisa gitu, lebih nyaman dan juga kan kalau misalnya Karang Taruna tuh lebih ke organisasi ya, lebih, berkaitan dengan sosial dan segala macam, mungkin ya malesnya di seperti itu. Ada. Tentunya ada ya cara kita ningkatin, agar Gen Z terus mau ikut Karang Taruna. Tentu saja, dengan caranya lebih modern ya, dari penggunaan teknologi, digital, dan segala macam. Mungkin di situ strategi yang paling memungkinkan ya untuk sekarang seperti itu. Di zaman sekarang ini lebih ke digital yang lebih mempengaruhi dalam bersosialisasi itu. Jadi orang-orang itu udah bisa saling ngobrol tanpa tatap muka gitu. Jadi kebanyakan orang itu males keluar rumah gitu. Padahal dengan bermasyarakat itu mereka kayak membangun apa ya, membangun relasi yang lebih bagus lah gitu, secara langsung. Jadi kalau misalnya faktor ini seperti keadaan digital setting. Kalau yang seperti itu faktor yang bisa meningkatkan kembali ya. Lebih ke seperti kesadaran diri sih kalau itu mah susah. Soalnya kan kalau dari dulunya males gitu ikut yang gituan ya pasti susah. Kecuali atau paling bisa mungkin jika orang tuanya masih ada lebih ke orang tuanya yang mengarahkan gitu bahwa kamu teh kan udah masih muda gitu nanti bakal hidup bermasyarakat jadi bagusnya itu kan yang di luar bermasyarakat. Apa sih nilai sosial seperti misalnya musyawarah, gotong royong, ataupun kebersamaan yang paling perlu ditingkatkan lagi pada pemuda Gen Z di dusun? Untuk partisipasi soal kegiatan gotong royong, ya kalau di pemuda kalau gotong royong, semua juga pasti datang datang ke tempat gotong royong itu. Tapi di antaranya suka ada yang datang saja, nggak ikut terlibat dalam kegiatan itu. Contohnya ya seperti ngobrol empat mata dengan temannya, nggak ikut berkontribusi dengan yang lain. Mungkin menurut saya ya, pendapat saya tuh yang harus ditingkatkan tuh lebih di musyawarah dan gotong royongnya sih. Kenapa tuh? Karena kan kita sebagai makhluk sosial ya pasti membutuhkan, orang lain juga. Nah di situ mungkin kita bisa membantu satu sama lain, terus bagaimana nih cara kita problem solving ke depannya. Lebih ke gotong royong. Soalnya mereka kayak
kalau Gen Z tuh mungkin beberapa kayak yang individualisme gitu. Jadi saya gitu, mereka. Nah, harusnya kan di Karang Taruna itu menguatkan kerjasama. Jadi menurut saya yang lebih penting itu ya kerjasama dan gotong royong itu sendiri. Nah, apa sih harapan AAG mengenai peran generasi muda di Dusun Sukarasa ini ke depannya? Harapannya bisa lebih kompak lagi dalam menjalankan suatu kegiatan atau eh, acara untuk mencapai apresiasi kepada seluruh masyarakat sehingga eh, terus diingat dalam dalam suatu kegiatan itu. Tentunya ada ya. Kita berharap untuk kedepannya sih Gen Z atau pemuda-pemudi sekarang lebih apa ya, intinya tuh lebih harus meningkatkan lagi lah di Karang Taruna ini. Karena kan di Karang Taruna ini tidak hanya organisasi, tapi kita meningkatkan skill public speaking, terus kita sosial dan segala macam ya. Jadi harapan saya tuh untuk tahun kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Kalau menurut saya mereka harus berani dalam mencoba dalam Karang Taruna itu. Kan itu Karang Taruna itu seperti mereka itu apa ya mencoba di bermasyarakat, mencoba sosialisasi di masyarakat, kan kayak ketemu dari anak muda dari RT seberang gitu yang kumpul-kumpul gitu. Nah, selama konteksnya itu dalam hal positif ya, menurut saya itu dalam bersosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Syakira Raina Hakim dari kelompok 12 berkesempatan menjadi moderator dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kelompok kami mengambil judul Revitalisasi Nilai Demokrasi Sosial melalui Partisipasi Pemuda Gen Z dalam Karang Taruna di Dusun Sukarasa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Adita Widara Putra SPD MPD, dan Ibu Handara Tri Elita Sari MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Natasha. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Natasha Inati Salsabila dengan ujung NPM 033. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari penelitian kami. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian kami, yang pertama ada menurunnya partisipasi pemuda Gen Z dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, pengaruh teknologi digital yang membuat aktivitas sosial lebih banyak terjadi di ruang kita. Yang ketiga, berkurangnya nilai gotong royong dan partisipasi aktif di kalangan pemuda. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan melalui 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana bentuk partisipasi sosial pemuda Gen Z dalam kegiatan Karang Taruna di Dusun Sukarasa. Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman serta penerapan nilai-nilai demokrasi sosial di kalangan pemuda Gen Z yang terlibat dalam Karang Taruna. Yang ketiga, bagaimana upaya revitalisasi nilai-nilai demokrasi sosial dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi pemuda Gen Z dalam kegiatan Karang Taruna di Dusun Sukarasa. Rumusan pertanyaan ini disusun dengan tujuan dapat memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Natasha yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aska. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Oke, sesuai judul penelitian kami yaitu revitalisasi nilai demokrasi sosial melalui partisipasi pemuda Genjer dalam Karang Taruna di Dusun Sukarasa. Kami mengambil 3 tujuan utama. Tujuan-tujuan ini dirumuskan berdasarkan fenomena menurunnya partisipasi Genjer dalam kegiatan sosial serta melemahnya gotong royong dan musyawarah di tingkat desa. Yang pertama itu ada mendeskripsikan bentuk partisipasi sosial pemuda Genjer dalam kegiatan Karang Taruna di Dusun Sukarasa. Nah, di sini kami ingin mengetahui bagaimana pemuda terlibat, apakah mereka berkontribusi, aktif bermusyawarah, atau hanya pasif mengikuti instruksi. Selanjutnya yang kedua itu ada menganalisis tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi sosial oleh pemuda Genjer dalam kegiatan Karang Taruna. Nilai demokrasi sosial yang dimaksud mencakup gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, serta tanggung jawab antar warga. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah merumuskan strategi revitalisasi nilai-nilai demokrasi sosial yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan generasi muda agar Karang Taruna tetap menjadi wadah pembelajaran sosial yang adaptif serta berkelanjutan di era digital ini. Nah, artinya kami berupaya memberikan rekomendasi bagaimana Karang Taruna atau pemuda Genjer ini bisa aktif kembali, kreatif, dan saling mendukung antar sesama. Dengan tujuan tersebut, harapannya penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Di mana di manfaat penelitian ini terdapat 2 jenis, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, di manfaat teoritis ini, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian. Yang pertama itu ada demokrasi sosial, yang kedua ada partisipasi pemuda, dan yang ketiga ada dinamika sosial di era digital. Nah, selanjutnya untuk manfaat kedua itu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama itu ada Karang Taruna, di mana hal ini menjadi acuan dalam menyusun strategi pelibatan Genjer agar kegiatan lebih menarik, partisipasi, dan relevan dalam pengembangan digital. Yang kedua ada pemerintah desa. Nah, hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pembinaan pemuda serta penguatan nilai gotong royong dan musyawarah di masyarakat. Yang ketiga itu ada pemuda Genjer. Hal ini mendorong pemuda untuk lebih aktif, berkontribusi dalam kegiatan sosial, dan memahami pentingnya nilai demokrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya berdampak bagi akademik, tetapi juga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan secara langsung dalam pembinaan sosial di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aska yang telah menyampaikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raffi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya untuk waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Next. Kemudian ada kajian teori yang A, yaitu konsep revitalisasi dan demokrasi sosial. Pertama, konsep revitalisasi itu merupakan upaya untuk membangkitkan kembali fungsi atau nilai sosial yang melemah. Proses ini mencakup pembaruan semangat kolaboratif, pola pikir, dan perilaku sosial. Dikutip dari Putra dan Mahendra tahun 2023. Revitalisasi ini menyangkut nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang sebetulnya merupakan nilai budaya yang relevan saat ini, namun sangat menurun. Kemudian, demokrasi sosial merupakan keseimbangan antara kebiasaan individu dan tanggung jawab sosial. Demokrasi sosial ini menonjolkan kesetaraan
kepedulian, dan nilai-nilai Pancasila. Dikarenakan itu, partisipasi sosial yang dilakukan Gen Z umumnya merupakan kombinasi secara konvensional dan digital. Di satu sisi, teknologi ini sangat memudahkan kita mengakses yang sangat mudah dan cepat. Tetapi di sisi lain, partisipasi formal seperti organisasi desa itu terbilang kurang diminati. Kemudian, generasi Gen Z dan partisipasi sosial. Gen Z merupakan digital native dengan pola partisipasi berbeda dari generasi sebelumnya. Partisipasi sosial dapat berupa kombinasi konvensional dan digital. Tantangan di era digital ini adalah akses teknologi yang sangat mudah, algoritma media sosial, dan minimnya ruang partisipasi yang sesuai. Karang Taruna dalam revitalisasi demokrasi ini sangatlah rendah. Next. Kemudian jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Pemilihan jenis ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengukur partisipasi dan kecenderungan fenomena secara objektif. Subjek penelitian yaitu terdiri dari sampel, populasi, dan informan kunci. Untuk sampel itu terdiri dari 42 responden pemuda Gen Z, 9 informan kunci, dan tokoh formal, organisasi, dan pemuda seperti RW, RT, dan ketua Karang Taruna. Kemudian, untuk pendekatan penelitian, itu dilakukan dengan metode descriptive survey. Pendekatan ini artinya sangat berdasarkan oleh responden dengan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Untuk lokasi dan waktu, kita pergi ke Dusun Sukarasa, Desa Salakarya, di Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 November 2025. Baik, segitu saja yang dari saya. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi yang telah menyampaikan kajian teori dan metode penelitian. Untuk hasil dari penelitian akan disampaikan oleh Saudari Syifa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzianul Fadri dengan ujung NPM 063. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian kuesioner. Seperti yang dijelaskan oleh saudara saya yaitu Raffi, kita mengambil metode penelitian yaitu kuantitatif dengan media kuesioner dan wawancara. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada 5 diagram, yaitu yang pertama ada peran Karang Taruna, kesadaran nilai demokrasi, musyawarah dan keputusan, partisipasi aktif pemuda, dan yang terakhir nilai gotong royong. Yang pertama yaitu peran Karang Taruna. Di sini berdasarkan hasil kuesioner yang kami ambil, peran Karang Taruna mendapatkan skor tertinggi yaitu 3,771, yang dengan artian bahwa pemuda memiliki kepercayaan pada Karang Taruna sebagai lembaga yang relevan dan dipercaya sebagai wadah untuk berkembang. Nah, dan yang kedua adalah kesadaran nilai demokrasi. Terus kesadaran nilai demokrasi juga tinggi dengan skor 3,594, dan dengan artian bahwa pemuda memahami konsep demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Untuk yang ketiga ada musyawarah dan keputusan. Di sini indikator musyawarah dan pengambilan keputusan memiliki nilai dengan kategori sedang yaitu 2,9. Begitu juga pada partisipasi aktif pemuda memperoleh skor 3,0, dengan artian meskipun pemuda memiliki kehadiran dalam kegiatan, mereka belum terlibat secara aktif. Dan yang terakhir ada nilai gotong royong. Nah, di nilai gotong royong ini memiliki skor yang sangat rendah dikarenakan banyak pemuda yang masih tidak memiliki inisiatif untuk hadir dalam gotong royong. Nah, dengan artian bahwa di sini nilai gotong royong ini menunjukkan melemahnya budaya kerjasama dan kolaborasi di kalangan pemuda. Next. Dan yang kedua ada hasil penelitian secara wawancara. Di sini kami menyimpulkan 3 poin yaitu kesadaran dan implementasi. Yang kedua ada partisipasi tidak konsisten, dan yang terakhir ada kebutuhan inovasi.
Nah, untuk kesadaran implementasi ini, pemuda Gen Z itu sebenarnya paham akan nilai demokrasi sosial seperti musyawarah dan gotong royong. Tetapi mereka itu belum sepenuhnya menjadikan kesadaran itu sebagai aksi, dan akhirnya pemahaman ini tuh bisa dibilang belum sepenuhnya. Dan yang kedua ada partisipasi tidak konsisten. Mereka tuh sering hadir di kegiatan, tetapi mereka tidak benar-benar aktif, dengan artian pengurus juga tidak kayak pengurus itu harus menunggu atau harus memiliki arahan untuk mengajak anggota-anggotanya. Dan yang terakhir ada muncul kebutuhan inovasi, yaitu pemuda butuh kegiatan yang lebih modern dan sesuai minat mereka. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pada gotong royong ini, kebanyakan pemuda tidak memiliki minat pada kegiatan gotong royong maupun musyawarah. Nah, mereka itu lebih menyarankan pada workshop digital, inkubasi bisnis lokal, atau program kreatif lainnya. Nah, dari kedua hal ini, saya simpulkan bahwa wawancara ini bisa memiliki pemahaman yang bagus, tetapi banyak implementasi atau banyak nilai-nilai yang belum sempurna dan masih harus ditingkatkan lagi. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Syifa yang telah menyampaikan hasil penelitian. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, dapat dilihat di sini adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik. Jadi ada gap antara apa yang dipahami oleh pemuda Gen Z dan apa yang mereka lakukan dalam praktik sosial, khususnya di Dusun Sukarasa. Mereka memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Dapat dilihat kesadaran nilai demokrasi sosial dengan MEAN 3,594. Mereka juga dapat memahami peran dalam pembangunan desa dan memiliki pengetahuan tentang musyawarah dan gotong royong. Namun, dalam praktiknya, mereka lebih rendah. Namun, pemuda Gen Z di Dusun Sukarasa ini memiliki praktik yang lebih rendah. Contohnya, dalam partisipasi aktif yang masih rendah, dapat dilihat dengan MEAN 2,781 sampai dengan 2,896. Ada juga gotong royong yang merupakan aspek terlemah dengan MEAN 2,417 dan peran aktif dalam musyawarah yang masih terbatas. Nah, untuk menjembatani kesenjangan tadi, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Karang Taruna. Salah satunya yaitu ada peran aktif terbatas dalam musyawarah. Jadi maksudnya, menguatkan peran aktif dalam musyawarah agar Gen Z itu memiliki ruang untuk bersuara. Adapun menyusun program berbasis minat dan bakat. Jadi, program ini dibuat agar Gen Z lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna. Selanjutnya, menggunakan model pembinaan kolaboratif yang menempatkan pemuda sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek. Nah, selanjutnya ada membangun suasana organisasi yang komunikatif, humanis, dan ramah Gen Z. Jadi, interaksi yang dilakukannya itu sesuai dengan passion Gen Z. Nah, interaksi yang digital, terbuka, dan informal. Next. Dapat disimpulkan bahwa peran vital Karang Taruna ini sangat berperan penting dalam pembinaan sosial pemuda Gen Z, khususnya di Dusun Sukarasa, dengan memiliki penilaian yang tertinggi sebesar 3,771 di antara indikator yang lain. Nah, tantangan yang teridentifikasinya yaitu pemuda Gen Z menunjukkan kesadaran baik terhadap demokrasi. Namun, partisipasi aktif ini masih rendah. Nah, aspek yang paling lemah di sini yaitu nilai gotong royong dan proses musyawarah. Ini membutuhkan perhatian dan pengembangan. Adapun saran dari kami yaitu untuk menguatkan gotong royong dengan cara mengembangkan program yang mendorong nilai gotong royong seperti kegiatan rutin yang menarik bagi Gen Z. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi dengan menciptakan kegiatan variatif dan interaktif, menggunakan media sosial sebagai
Menggunakan media sosial yang akrab bagi Gen Z. Selanjutnya dengan mengoptimalkan musyawarah. Nah, di sini dengan cara mendorong musyawarah yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga dapat memberikan ruang bagi setiap anggota Karang Taruna. Dan yang terakhir yaitu adaptasi digital. Adaptasi Karang Taruna dengan karakter Gen Z yang lebih kolaboratif dan digital tanpa adanya kehilangan nilai-nilai sosial. Mungkin untuk pembahasan cukup sampai di sini. Selanjutnya, Next. next. Mungkin presentasi dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.